oleh saya sendiri. Hmm. Saya ingin tanyakan Bu, dokumennya sudah disiapkan semua Bu? Sudah. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian saya akan menanyakan Ibu, apa proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir setelah pembelajaran daring ini Bu? Ya. Proses pembelajarannya yang sudah dilaksanakan itu tentunya ada perubahan di kelas Bu, seperti penggunaan media dan lain sebagainya, teknik tapi yang sesuai dengan kodrat anak, kodrat zamannya juga. Terus kemudian juga penerapan tentang komunikasi bersama dengan rekan sejawat, jadi menjalin kerjasama kolaboratif, dan semua kegiatan yang benar-benar kita menuntut kerjasama tim yang baik, itu yang sudah diterapkan selama sebulan terakhir ini. Bagus Bu, ya. Sesuai dengan ini Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Kemudian apa rencana tindak lanjut dari pendampingan 1 kemarin Bu? Mungkin tadi sudah dilaksanakan. Ya. Alhamdulillah. Kemudian capaiannya Bu selama 1 bulan terakhir ini. Jadi kalau dari siswa itu melihat yang ada perubahan, terutama perubahan perilaku siswa kepada saya juga. Jadi seolah-olah siswa sekarang lebih merindukan, karena penerapan materi juga yang awalnya bahasa Inggris itu susah, ternyata setelah perubahan metode, teknik dan pendekatan kembali ke siswa itu jadi lebih mungkin menyenangkan bagi siswa, terlihat dari bagaimana siswa pada saya gitu. Awalnya mungkin merasa takut, tapi sekarang lebih berbeda pokoknya, ada vibe positif gitu dari siswa. Nah itu sih yang kalau dari siswa perubahan. Kemudian kalau dari rekan sejawat sendiri sekarang sudah terlihat kekompakan. Jadi setiap ada kegiatan teman-teman benar-benar mau mensupport gitu, dari awal sampai akhir, itu luar biasa. Dari Ibu Cika tadi ya alhamdulillah ya Bu, berarti mereka semangat sekali belajar. Lagi pelajarannya bahasa Inggris ya Bu ya. Itu sudah hebat Bu. Nah, kemajuan yang sudah Ibu capai dan Ibu laksanakan. Nah, saya lanjutkan Ibu pada bagian kita inti pendampingan ini. Nah, bagaimana dukungan kepala sekolah Bu atau teman sejawat terkait dengan pendidikan Ibu CPD ini? Dukungannya sih luar biasa ya Bu ya. Di awal yang saya merasa waktu dibuktikan dengan program kemarin penanaman toga itu yang ber-QR code, jadi ada kesininya itu semakin besar dukungannya, dengan misalnya kepala sekolah memberikan silakan kalau ada kegiatan apa atau apa silakan susun bersama-sama. Sementara kalau dari rekan sejawat sendiri pas ada kegiatan saya paparkan, semua antusias, ayo saya bantu apa. Nah itu luar biasa dukungannya. Alhamdulillah sekali Bu. Ya. Nah kemudian apa bentuk dukungan mereka berikan? Ya. Kalau dari kepala sekolah sih pertama kayak semacam fasilitas. Jadi ingin menggunakan apa yang ada di sekolah boleh silakan. Itu salah satu. Yang kedua waktu. Jadi pelaksanaan kegiatan apapun silakan sesuaikan. Jadi benar-benar itu bagi saya sih cukup berharga karena saya bisa menentukan segala sesuatunya sesuai dengan jadwal tanpa ada kendala mengenai waktu, tempat, fasilitas. Kalau misalnya dari rekan guru sendiri tentunya dukungan yang tenaga, ada pemikiran juga. Saat saya meminta masukan apa juga benar-benar mau memberikan masukan, terus kemudian bantuan apapun itu juga langsung siap sedia. Indah banget ya Bu ya. Iya. Nah, tetapi kan pasti Bu ada tantangan yang dihadapi oleh Ibu. Iya, ada. Tentu saja. Yang pertama itu adalah pada saat kalau untuk kepala sekolah sendiri ada satu tantangan di mana pada saat kita ingin melakukan suatu kegiatan kita ditantang coba harus lebih terinci. Dari awal proposal apa harus rinci seperti apa kegiatannya, nanti dampaknya seperti apa, tindak lanjutnya apa. Nah itu mungkin bagi saya. Jadi saya harus benar-benar menggali pengetahuan, kemudian wawasan lagi mengenai apapun kegiatan yang saya lakukan. Kemudian tantangan yang untuk rekan sejawat sendiri, jadi tidak semua orang menyukai apa yang kita lakukan. Nah di situ berarti mungkin itu tadi, kalau misalnya ada salah satu orang yang merasa kurang setuju, kemudian muncul, apa ya, buat apa sih, nanti keuntungannya apa. Nah itu yang mungkin akan mempengaruhi yang lain gitu. Tapi alhamdulillah karena yang lain juga ikut membantu benar-benar, jadi orang-orang yang demikian maksudnya rekan guru yang awalnya kontra gitu atau merasa tidak setuju, akhirnya ya mau ikut gitu. Walaupun tetap seperti apa entah sepengerti atau tidak, kita positif aja. Tapi mudah-mudahan kedepannya dengan ikut sertanya yang tadinya kontra itu
mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya bisa benar-benar sepenuh hati membantu. Nah, berarti Ibu sudah bisa memecahkan tantangan tersebut ya Ibu, ya bagus. Kemudian apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut Bu? Tadi sudah ya Ibu, Ya, sudah ada juga pendekatan. sudah. Dan rencana kedepannya sekarang. Ya. Nih. Rencananya akan ada banyak kegiatan sih sebenarnya Bu, cuma bertahap. Seperti kayak kemarin itu kan di sekolah ini karena dampak corona itu kan OSIS stop sama sekali, tidak ada OSIS. Tahun kemarin juga yang sudah hampir berjalan pembelajaran tatap muka, tapi OSIS belum jalan. Nah kemarin kita mencoba memberlakukan kembali atau mengadakan apa ya, istilahnya mengaktifkan kembali organisasi siswa sekolah dengan alhamdulillah pemilihannya itu seperti real pemilihan presiden seperti itu. Jadi ada kampanye dan sebagainya, surat suaranya juga sesuai seperti yang saya. Jadi pada saat mereka mungkin nanti melakukan pemilihan umum atau pemilihan umum, kalau misalnya umur mereka udah cukup, mereka tidak awam lagi dengan kegiatan seperti itu. Nah jadi diawali dengan itu. Nah kesananya mungkin sedikit demi sedikit nanti akan ada banyak perubahan, terutama di kegiatan ini yang tadinya sudah tidak ada, jadi mengaktifkan kembali supaya anak itu benar-benar mengalami pada saat di sekolah ini mereka mengalami sesuatu yang mungkin tidak semua anak alami. Maksudnya dalam arti kalau cuma sekedar belajar akademis itu akan mempengaruhi cara berpikir mereka, tapi kalau misalnya secara kegiatan gitu kan seperti sekolah-sekolah besar itu luar biasa, anak-anak cara berpikirnya juga berbeda. Nah itu mungkin akan membawa dampak positif bagi mereka. Nah itu targetnya itu. Luar biasa sekali. Nah kemudian Bu, apa yang sudah dipelajari? Ibu kan sudah mempelajari modul 1 ya Bu ya. Nah ini modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Itu tentang filosofi pendidikan, kemudian juga tentang ya yang kedua juga tentang visi peran guru penggerak ya. Kemudian juga tentang budaya positif yang sebenarnya semuanya sudah saya upayakan diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari, seperti misalnya kodrat anak belajarnya itu seperti apa, kodrat anak bermain, perkembangan zaman, kodrat anak sesuai dengan perkembangan alam, sesuai kodrat alam mereka dan kodrat zaman mereka. Nah itu terus juga penerapan budaya positif pada saat mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi bukan lagi menerapkan hukuman-hukuman, tapi ada budaya keyakinan kelas gitu, membentuk lagi budaya positif di sekolah, terutama di kelas saya sendiri yang saya sebagai wali kelas itu sudah diterapkan. Jadi tidak ada lagi yang salah di apa, tapi mereka kan sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi itu sih yang sudah diterapkan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, terutama tentang peran dan nilai guru penggerak yang saya coba implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bagus tuh. Nah kemudian sudah diimplementasikan Ibu kepada anak-anak, kemudian juga terjadinya perubahan di kelas sudah Ibu paparkan. Nah sekarang apa perasaan setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan modul 1.3 itu perasaan Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Saya sangat tidak menyangka bahwa memang mungkin selama ini yang saya pelajari itu adalah teori-teori belajar yang sebenarnya mungkin lebih ke tekniknya saja tanpa pendekatan anak yang lebih ke karakter mereka. Tapi setelah mendapatkan pembelajaran di modul 1, 2, 3 ini, jadi dan diimplementasikan ternyata dampaknya luar biasa. Jadi saya merasa sangat kagum dan senang sekali gitu. Alhamdulillah akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya untuk anak-anak. Ya, alhamdulillah. Kemudian mengenai komunitas praktisi Bu, dalam kelas 1 sudah mempelajarinya. Nah, saya ingin bertanya, Ibu masuk dalam komunitas praktisi? Ya. Nah, kemudian memiliki peran apa Ibu di sana? Kalau dari beberapa komunitas praktisi itu saya sebagai anggota. Cuma kalau sekarang saya jalani di sekolah ini, itu saya sebagai koordinatornya. Jadi katakanlah ketua gitu. Karena kita ada komunitas yang di sekolah, karena itu tadi anak ingin membuat suatu perubahan. Nah jadi kita membuat namanya KKG Negaya. Nah itu komunitasnya. Nah berarti Ibu komunitasnya di sekolah ya Bu ya? Di sekolah yang paling utama. Tapi apa ada yang lain tuh? Ada itu komunitas khusus bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris yang ada di wilayah kabupaten
yang Indramayu atau IYK, ada lagi yang provinsi atau IET, gitu. Ada sama guru mengajar untuk Nusantara. Tapi cuma sebagai anggota kalau yang itu. Ya nggak apa-apa Bu, ya yang penting ikut dalam komunitas seperti ini. Nah kemudian apa tantangannya mengikuti komunitas tradisi tersebut? Tantangannya adalah kalau sekarang mungkin waktu ya, jadi segala sesuatu dikerjakan secara online. Tapi kalau saya untuk komunitas yang ada di sini sendiri itu tantangannya pasti itu karena banyak kepala yang harus kita atau banyak pemikiran yang harus kita satukan, itu tantangannya. Jadi benar-benar menjadi memfasilitasi gimana caranya biar kita benar-benar kompak dan kerjaan itu benar-benar terlaksana. Nah, tadi dulu ada tantangan, pasti juga ada yang menariknya. Ya. Apa itu Bu menariknya dari komunitas tersebut? Kita berbagi ilmu, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu berkumpul di tempat ini untuk mendiskusikan tentang cita-cita atau visi dari murid di masa yang akan datang. Nah, sedangkan susunan acaranya pada pertemuan ini adalah satu, pengantar tujuan diskusi. Kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Pendidikan CGP telah belajar membuat visinya sebagai pendidik. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi di sekolah ini yang berpihak kepada murid. Diskusi ini merupakan bagian dari proses pembelajaran CGP dalam memfasilitasi visi sekolah ini untuk murid bersama rekan guru dan kepala sekolah. Meskipun hanya menjadi bagian dari pembelajaran CGP, namun diharapkan diskusi ini menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu bertugas ini. Sehingga saya berharap kita semua dalam diskusi ini aktif mengambil kesimpulan nanti dalam mewujudkan visi sekolah ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama dengan penuh semangat mewujudkan visi sekolah demi kepentingan murid dan kemajuan sekolah. Nah, sekarang saya mempersilahkan sebagai CGP Ibu Aisyah untuk memimpin diskusi ini. Silakan Bu Ais. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya. Kita hari ini akan melaksanakan diskusi tentang prakarsa perubahan yang berkaitan dengan visi. Nah, kemarin berdasarkan kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu isi ya tentang cita-cita untuk murid ini sudah dirangkum. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang aktif dan ceria dalam pembelajaran, pintar dan berani, berakhlak santun kepada orang tua di sekolah atau di rumah, berakhlak mulia, cerdas, jujur dan disiplin, kemudian berakhlak. Nah, kemudian kita percaya bahwa murid adalah insan yang menginginkan ilmu, anak yang mempunyai kemampuan, kemudian berperilaku sopan dan menjadi teladan, anak yang masih membutuhkan bimbingan, serta bisa membimbing ke arah yang lebih baik, dan anak yang unik. Kemudian di sekolah kita mengutamakan 5S adab, kepentingan sekolah, karena untuk memajukan sekolah, pelajaran yang berkaitan dengan akhlakul karimah, untuk memberikan pembelajaran kepada murid dan akhlak. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajiban mereka untuk
belajar, mampu asal ada kemauan, kemudian di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, mereka diibaratkan seperti kertas putih, mereka harus ditaati dalam tertib dan aturan yang ada, dan peraturan harus ditaati. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau kalimat tumpang selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan visi misi, bisa mencapai cita-cita, ada visi dan misi dalam sekolah, membimbing dan mendidik siswa menjadi pintar dan benar, membimbing dan memberikan perubahan yang lebih baik, memperbaiki aturan. Dan kalimat rumpang yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah hal utama, pendidikan bisa mengangkat seseorang, visi dan misi dijalankan sesuai rasa tanggung jawab, tidak mudah menjadikan siswa seperti yang kita inginkan, seperti membalikan telapak tangan, pendidikan karakter yang lebih baik dan akhlak lebih utama. Nah, ini adalah rangkuman dari adalah kumpulan dari kalimat rumpang cita-cita untuk murid SMP Negeri 3 Pro yang sudah diisi oleh Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bergotong royong sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan visi sekolah adalah menciptakan peserta didik dan warga sekolah yang beriman, santun, aktif, tangguh, dan ulet dengan moto Nirgaya Bersatu. Nah, berdasarkan visi tadi dan kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu isi, menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan harapan murid di masa yang akan datang yang sudah Bapak Ibu buat? Sesuai kayak? Ya, selama ini masih sesuai. Masih sesuai. Wah, mungkin barangkali kalau melihat dari visi guru penggerak di sini mungkin untuk langkah ke depan, yaitu karena di sana harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau kita lihat dari kalimat sebelumnya itu berakhlak mulia, itu sudah sesuai dengan visi sekolah karena di sana juga ada beriman, kemudian santun, aktif juga di sini, kreatif ya kita analogikan artinya sama. Cuma kemudian ya paling itu aja untuk perkembangan berikutnya, untuk perkembangan zaman, berarti kita di visi sekolah ya harus ada penambahan sedikit gitu. Itu saja. Mungkin ada lagi tambahan? Cukup. Oke. Berarti intinya visi sekolah itu sudah sesuai ya, masih sesuai lah dengan harapan murid di masa yang akan datang. Cuma mungkin kalau untuk perkembangan zaman sebenarnya kita bisa menyesuaikan. Yang artinya visi sekolah itu masih bisa dipakai dan diterapkan di sekolah ini. Ya, kesimpulannya adalah seperti itu. Baik, selanjutnya ya, jadi kesimpulannya adalah pertama, kita mendidik murid yang berakhlak mulia, dimensi P3 atau profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, aktif, berani, sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang unik, memiliki kemampuan, butuh ilmu dan bimbingan. Di sekolah juga kita mengutamakan pendidikan akhlak dan mengutamakan kepentingan sekolah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajiban utama mereka adalah belajar dengan ketentuan yang harus mentaati tata tertib sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Kita, warga sekolah, yakin untuk mengembangkan visi dan misi dan membimbing siswa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan mengantarkan mereka meraih cita-cita mereka. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah hal yang utama dan pendidikan karakter merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan dalam suatu kesatuan yang utuh dan dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi serta berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi tentunya yang ada di sekolah. Mungkin itu saja diskusi kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Kemudian juga untuk Ibu Satriani, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Satriani. Terima kasih pertama kepada Bu Ais yang telah menjelaskan hasil visi dan misinya sekolah ini. Dan alhamdulillah semua sudah dirasakan sesuai oleh rekan-rekan guru semua ini yang ada di sini dan sudah disimpulkan juga oleh Bu Ais. Bagus sekali Bu Ais. Nah, terima kasih. Nah,
setelah ini saya akan memberikan penguatan dalam arti untuk kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini penguatannya adalah satu, pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Nah, tanpa gotong royong kita tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi visi sekolah kita. Kemudian ada dukungan juga seluruh warga sekolah dalam menindaklanjuti proses ini. Dalam arti harus ada sesuatu kalau ada yang bermasalah ditindaklanjuti. Nah, kemudian membuat rencana yang lebih konkret atas inisiatif dan prakarsa perubahan yang diusulkan, sehingga cita-cita sekolah untuk masa depan dapat terwujud. Nah, mungkin kalau sekarang biasanya kita semua sekolah nih pendidik membuat prakarsa yang baru lagi, ide yang baru lagi pada tahun ajaran baru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti diskusi ini. Akhir kata saya mohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ais, kita sudah tadi melaksanakan diskusi dan sudah mendapat kesimpulannya. Sekarang apa hal yang menarik dari pendampingan ini menurut Bu Ais? Jadi menurut saya yang paling menarik adalah proses diskusi dan juga bimbingan dari ibu tentunya. Nah, itu membuka wawasan yang luar biasa bagi saya. Masukan-masukan juga itu hal yang paling menarik bagi saya. Sama-sama Bu Ais. Nah, kemudian juga apa yang sudah baik, dan apa yang perlu perbaikan menurut Ibu dalam kegiatan pendampingan ini? Menurut saya semua sudah baik Bu, sangat baik, bahkan mungkin di atas baik lah gitu ya, karena sudah membimbing, memberikan masukan, benar-benar mengarahkan. Jadi kita yang tadinya bingung jadi mengerti, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah, itu menurut saya bukan diperbaiki ya, tapi mungkin dipertahankan lebih tepatnya lagi untuk kedepannya, seperti itu kali ya Bu ya. Jadi saya jadi terharu ini. Terima kasih sekali. Nah, Ibu tadi sudah membantu saya juga mengapresiasi Ibu Ais, sudah bagus ya Bu menjawab semua pertanyaan, kemudian memimpin diskusi. Nah, itu sudah sangat baik sekali. Nah, semoga bisa dipertahankan selanjutnya, kalau bisa lebih baik lagi. Kemudian saya ada mengingatkan ini tugas nanti CGP ya Ibu ya, mengenai nanti ada survei di LMS. Nah, untuk lebih jelasnya, satu, menyebarkan kuesioner survei lembar umpan balik sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu oleh Ibu. Nah, Ibu mengajar kelas berapa, Ibu? 7 dan kelas 9. Agendaku seperti itu ya Bu ya. Kemudian mengisi lembar asesmen mandiri kompetisi guru penggerak. Jangan lupa itu Bu. Nah, kemudian juga membuat refleksi tertulis terkait dengan umpan balik dari para respon dan hasil asesmen mandiri yang tadi Ibu buat ya Bu ya. Kemudian diunggah revisi ini dalam LMS. Ada pendampingan ya Bu. Jangan lupa Bu, jangan sampai sebelum 1 minggu Bu pendampingan individu ketiga. Nah, kalau bisa secepatnya ya Bu ya, lebih baik lebih cepat lebih baik, jangan menunda-nunda waktu. Nah, itu saja Bu Ais yang bisa saya sampaikan dalam pendampingan ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Ais. Ibu juga mohon maaf nih bila ada kata-kata atau tindakan Ibu yang kurang berkenan.